Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puja Eskiwari, calon guru muda Geografi SAL Universitas Negeri Padang. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberi kesehatan pada saat pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat belajar dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita bertambah di bulan kita ini. Tujuan pembelajaran berbasis video ini gunanya untuk memberikan kreativitas dan inovasi pembelajaran. Materi kita tentang persebaran flora dan fauna. Kita gunanya mempelajari ini supaya kita mengetahui bagaimana sih persebaran flora dan fauna di permukaan bumi ini. Kita harus mengetahui apa itu flora dan apa itu fauna. Flora adalah tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, dan fauna adalah hewan-hewan yang ada. Kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama itu adalah faktor abiotik, yang kedua adalah faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor yang hidup atau makhluk hidup. Yang sangat berpengaruh dalam faktor biotik itu manusia tersendiri. Dia bisa membudidayakan. Dan faktor abiotik atau faktor benda mati. Yang pertama itu ada iklim. Iklim adalah bagaimana keadaan suatu curah hujan, cuaca, arah angin di suatu wilayah yang berskala besar. Yang termasuk dari iklim yaitu pertama suhu. Suhu adalah bagaimana suatu temperatur di suatu daerah. Yang kedua yaitu angin. Curah hujan di sini bagaimana intensitas hujan di suatu daerah tersebut. Kelembapan udara. Jadi bagaimana suatu kelembapan udara itu mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor abiotik yang kedua yaitu tanah. Ada 3 bagian. Yang pertama struktur tanah. Bagaimana susunan di dalam tanah tersebut itu akan mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang kedua yaitu bagaimana tekstur tanah. Itu permukaan bentuk tekstur tanah itu akan mempengaruhi persebaran. Yang ketiga yaitu bagaimana tingkat asam di suatu daerah itu akan mempengaruhi. Faktor yang ketiga dari abiotik itu ada topografi. Bagaimana kemiringan suatu daerah itu akan mempengaruhi juga untuk persebaran flora dan fauna. Contohnya aliran air yang akan mempengaruhi. Yang selanjutnya itu bagaimana persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia itu dipengaruhi oleh garis Weber dan Wallace. Garis Weber itu garis yang mempengaruhi garis hayal yang membatasi bagian timur dan bagian peralihan di bagian Indonesia. Garis Wallace yaitu garis yang membatasi wilayah bagian barat dan wilayah bagian tengah atau peralihan di Indonesia. Oleh garis Weber dan Wallace itu terdapat 3 bagian barat, tengah, dan bagian timur. Flora bagian barat atau flora bagian Asiatis itu bercirikan hujan tropis. Dan flora bagian tengah atau bagian peralihan itu bercirikan hutan kering atau sabana dan stepa. Selanjutnya itu flora bagian timur, dan flora bagian timur ini itu biasanya floranya berjenis hutan musiman. Selanjutnya kita masuk ke persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Bagian barat bisa dibilang itu bagian Asiatis. Bagian Asiatis ini itu bercirikan seperti mamalia besar, tidak ada binatang berkantung, dan sedikit burung berwarna. Yang kedua yaitu fauna bagian tengah atau fauna peralihan. Fauna peralihan ini bercirikan hewannya banyak yang endemik. Maksudnya hewannya mirip-mirip dengan fauna Asiatis dan fauna Australis. Selanjutnya itu fauna bagian timur atau fauna Australis. Itu bercirikan mamalia berkantong dan burung yang berwarna indah. Selanjutnya itu persebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama kita masuk ke persebaran flora di dunia. Berdasarkan fitogeografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran tumbuhan di permukaan bumi. Jadi atas menjadi 3, yaitu lingkungan darat, lingkungan air tawar, dan lingkungan air laut. Flora lingkungan darat. Yang pertama itu ada tundra. Tundra adalah daratan tanpa pohon. Yang kedua itu adalah taiga. Taiga itu hutan berdaun tajam. Yang ketiga itu hutan ngeranggas iklim sedang. Yang keempat itu ada padang rumput. Yang kelima itu ada sabana. Yang keenam ada hutan tropis basah. Yang ketujuh adalah hutan musim. Yang kedelapan adalah hutan mangrove. Yang kesembilan adalah hutan berkayu keras. Yang kesepuluh adalah gurun. Selanjutnya itu adalah flora lingkungan air tawar. Ini ada 3 pembagian. Yang pertama itu ada litoral. Litoral ini adalah daerah air yang dangkal. Selanjutnya itu adalah limnetic, yaitu daerah terbuka dengan terkena matahari. Yang ketiga yaitu adalah profunda. Profunda ini daerah dasar air, yaitu di bagian dalam air tawar. Selanjutnya itu adalah flora lingkungan air laut. Ini ada terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah litoral. Litoral ini adalah daerah pasang surut air laut. Selanjutnya itu adalah neritik. Neritik ini berkedalaman 0 sampai 200 meter.
Yang ketiga itu adalah Batia. Batia ini memiliki kedalaman yaitu 200 sampai 1.800 meter. Selanjutnya itu adalah Abyssal. Abyssal ini berkedalaman 1.800 sampai 6.000 meter. Selanjutnya itu ada Hadal. Hadal ini lebih dari 6.000 meter. Selanjutnya itu persebaran fauna di dunia. Menurut Alfred Russel Wallace tahun 1521 itu ada 6 bagian untuk persebaran fauna di dunia. Yang pertama itu Palearctic. Palearctic ini terdiri dari negara bagian Eropa, Uni Soviet, Jepang, Afrika, dan Afrika bagian utara. Selanjutnya itu Ethiopian. Ethiopian itu Afrika kecuali bagian utara. Selanjutnya itu Oriental. Oriental ini Asia Selatan dan Asia Tenggara. Selanjutnya itu Australian. Australian itu adalah Pulau Papua dan Australia dan Selandia Baru. Selanjutnya itu Nearctic. Nearctic itu Amerika Utara dan Amerika Tengah. Selanjutnya itu Neotropic yaitu Amerika bagian selatan. Selanjutnya itu kerusakan flora dan fauna dan bagaimana kita melestarikannya. Yang pertama kita membahas tentang kerusakan flora dan fauna dan dampak dari kerusakan tersebut. Dalam siklus kehidupan baik hewan dan maupun tumbuhan selalu terjadi evolusi, seleksi alam dan adaptasi. Contohnya kerusakan dari akibat manusia. Yang pertama itu banjir. Yang kedua itu tanah longsor. Yang ketiga hutan gundul, faktor yang menyebabkan kemusnahan fauna. Yang pertama itu faktor dari manusia. Merupakan kegiatan manusia itu sendiri yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas tempat hidup si fauna tersebut. Itu faktor kematian. Faktor kematian ini merupakan faktor langsung yang mematikan atau mengurangi populasi dari fauna tersebut. Kelestarian flora dan fauna. Yang pertama itu tempat perlindungan, misalnya marga satwa dan cagar alam. Yang kedua, pusat rehabilitasi untuk hewan atau tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna. Yang pertama, biasa kita gunakan itu untuk dikonsumsi. Pemanfaatan yang kedua, biasanya itu untuk tujuan penelitian atau pembelajaran. Nah, pemanfaatan itu bisa juga digunakan untuk sarana rekreasi. Sekian banyak yang kita pelajari tadi, diharapkan kepada kita bersama untuk menjaga semua flora dan fauna yang ada di sekeliling kita maupun di luar kita. Sekian pembelajaran kita mengenai flora dan fauna berbasis video. Jika ada yang ingin bertanya dan ingin memberi komentar, silakan di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.